Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2022 yang menceritakan tentang sebuah petualangan menegangkan terjadi ketika seorang penulis novel dihadapkan dengan seseorang yang misterius dan menemukan dirinya diculik di sebuah pulau terpencil. Loretta adalah seorang novelis terkenal yang terbiasa menulis petualangan dan menampilkan pahlawan fiksi bernama Des. Namun, ketika Loretta mencoba menulis buku terbarunya, ia membayangkan dirinya terjebak dalam situasi berbahaya yang melibatkan ular dan antek-anteknya. Setelah menyadari beberapa kesalahan dalam plotnya, Loretta memutuskan untuk menghapus semua cerita itu. Sementara itu, Loretta juga menghadapi tekanan yang luar biasa karena kematian suaminya, yang adalah seorang arkeolog yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Di tengah-tengah masa berduka ini, Beth yang adalah penerbitnya terus menuntut untuk melihat draft terbaru bukunya, menambah beban yang sudah ada pada Loretta. Setelahnya, Loretta mengenakan jumpsuit berpayet ungu, diundang untuk berbicara tentang bukunya di sebuah pameran. Meskipun ragu, Loretta didorong oleh penerbit dan manajer media sosialnya untuk pergi. Namun, kekhawatiran Loretta semakin bertambah ketika dia mengetahui bahwa model sampul Des, yaitu Alan, juga akan hadir. Saat acara dimulai, Alan naik ke panggung dengan penerimaan meriah dari para penggemar, mengenakan wig pirang palsu sebagai kostum Des. Namun, insiden tak terduga terjadi ketika seorang penggemar meminta Des untuk melakukan suatu gerakan pada Loretta. Dalam percobaannya untuk melakukan gerakan tersebut, Alan malah merobek wig pirangnya, mengakhiri presentasi secara mendadak. Setelah kecewa dengan penerbitnya, Loretta merasa perlu mencari jalan keluar dan menghindari wawancara berikutnya yang seharusnya dia hadiri. Loretta menyatakan mungkin dia tidak akan menulis novel petualangan lagi di masa depan karena merasa sangat muak dengan pekerjaannya saat ini. Loretta kemudian pergi, diikuti oleh Alan yang diam-diam ternyata menyukainya. Alan memberikan nasihat agar Loretta tidak terlalu menutupi dirinya, tetapi sayangnya kata-katanya justru menyinggung Loretta dan membuatnya marah, sehingga Loretta segera pergi dari tempat itu. Setelah Loretta keluar, dia meminta seorang untuk memesankan taksi untuknya. Tak lama kemudian, mobil pun datang dan Loretta hendak pergi bersamanya. Namun tanpa diduga, dua pria memberitahu Loretta bahwa dia harus ikut dengan mereka karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Hal ini membuat Loretta sangat ketakutan dan dia ingin melarikan diri tetapi tidak bisa. Di sisi lain, Alan pun menyaksikan kejadian yang terjadi pada Loretta itu. Akhirnya, Loretta sampai di suatu tempat di mana dia bertemu dengan seorang pria muda yang bernama Abigail. Abigail mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai novel terbaru yang ditulis oleh Loretta. Abigail dengan penuh semangat menjelaskan bahwa sebuah artefak telah mengisyaratkan adanya harta karun misterius di sebuah pulau kecil yang kini terancam oleh gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Abigail sangat yakin bahwa cerita yang ditulis oleh Loretta bukan sekadar khayalan belaka. Menurut Abigail, cerita itu terinspirasi dari kisah nyata karena Abigail pernah mendengar bahwa Loretta dan mendiang suaminya adalah seorang arkeolog yang bermimpi untuk menemukan makam itu beserta mahkotanya. Namun keinginan itu terhenti ketika suaminya meninggal dunia. Abigail juga menjelaskan bahwa saat ini dia sendiri sedang melakukan pencarian terkait keberadaan tahta tersebut. Dia baru-baru ini menemukan kota yang hilang dari sebuah pulau, tetapi belum mengetahui di mana persis makamnya dan mahkotanya berada. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan Abigail adalah sepotong perkamen yang berisi simbol-simbol penting. Abigail sangat membutuhkan bantuan dari Loretta untuk menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Abigail menawarkan imbalan kepada Loretta jika dia bisa melakukan penerjemahan perkamen itu. Namun Loretta tampaknya menolak.
Loretta lebih memilih untuk tidak terlibat dan percaya bahwa hanya orang-orang yang berpengalaman yang bisa memecahkan simbol-simbol tersebut. Tanpa menyerah, Abigail kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan pesawat yang menunggu Loretta sebelum akhirnya menjatuhkannya dengan tiba-tiba. Di sisi lain, Beth mengetahui bahwa Loretta telah diculik dan merasa sangat bingung bagaimana cara untuk menemukan Loretta. Namun, Alan ingat bahwa dia punya seorang guru meditasi yang bernama Jack, yang dulunya seorang mantan anggota khusus. Alan segera menghubungi Jack dan menjelaskan bahwa temannya, Loretta, telah diculik, juga tidak membawa alat komunikasi apapun. Satu-satunya barang yang dibawa oleh Loretta adalah jam tangan pintarnya. Setelah mendengar penjelasan dari Alan, Jack menyuruh Alan untuk membuka aplikasi jam tangan pintar yang terhubung dengan GPS-nya. Lalu Beth berhasil menemukan lokasi Loretta yang sedang berada di dalam pesawat menuju sebuah pulau yang dituju oleh Abigail. Jack menjelaskan bahwa Loretta sedang dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Lalu Jack memberi jaminan bahwa dia akan membantu Alan mendapatkan kembali Loretta dalam waktu 48 jam. Sebelum Alan menutup teleponnya, Jack meminta Alan untuk membawa handphone Loretta dan memberitahu tempat pendaratan Loretta karena Jack akan bertemu dengan Alan di lokasi tersebut. Di sisi lain, bersama dengan Loretta yang terbangun dan dengan cepat menyadari bahwa dia telah dibawa ke perkemahan tempat Abigail mendirikan markas untuk meneliti lokasi harta karun di pulau itu. Dan di sini Abigail mengatakan bahwa gunung berapi sepertinya akan segera meletus yang dapat menghancurkan barang-barang berharga di pulau tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka sebelum gunung meletus. Namun, Abigail menenangkan Loretta agar tidak panik, mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Bagi Loretta, ini akan menjadi pengalaman hidup yang sangat berarti menurutnya. Akhirnya, Loretta melihat sedang dibawa ke sebuah kota. Di sana, Abigail menjelaskan bahwa dia telah membeli kota tersebut dengan tujuan untuk menemukan harta karun lain yang tersembunyi di tempat itu. Mereka beristirahat sejenak sebelum Abigail meminta Loretta untuk menerjemahkan simbol-simbol yang ada di perkemahan itu. Keesokan harinya, Alan sudah sampai di pulau tersebut dan bertemu dengan Jack di sana. Alan langsung memberikan handphone milik Loretta kepada Jack. Alan kemudian meminta untuk ikut bersama mereka, namun Jack awalnya menolak. Namun setelah Alan memaksa, akhirnya Jack mengizinkannya untuk ikut. Keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat Abigail menggunakan mobil kecil yang tersedia di pulau itu, dengan harapan untuk menemukan dan menyelamatkan Loretta. Di sisi lain, Loretta sedang menjelaskan bahwa arti dari simbol tersebut adalah beristirahat atau peristirahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa makam raja kuno dan harta karunnya berada di tempat itu, di mana makamnya dikelilingi oleh sungai-sungai. Namun, Loretta sama sekali tidak tahu di mana persisnya makam tersebut berada. Penjelasan Loretta membuat Abigail marah dan memerintahkan Loretta untuk kembali menerjemahkan simbol tersebut. Sementara itu, di tempat lain, Alan dan Jack sudah sampai di suatu tempat. Ternyata, alasan Alan ikut bersama Jack adalah agar terlihat seperti pahlawan di hadapan Loretta. Namun Jack melarang Alan untuk ikut serta dan meminta Alan untuk tetap tinggal di sana. Kemudian Jack mengirimkan sejumlah pasukannya untuk membantu. Sementara Alan yang terkunci di luar mobil yang seharusnya dia tinggali bertindak sebagai cadangan yang tidak berguna. Di pihak lain, Jack yang sangat terlatih mulai menghabisi satu persatu pasukan Abigail dan memasang perangkat di setiap mobil mereka. Namun diam-diam Alan mengikuti Jack dari belakang, yang akhirnya membuat Jack terpaksa mengizinkan Alan untuk ikut bersamanya. Tapi Alan hanya bisa menonton, sesekali berusaha untuk memberikan kontribusi dengan melempar satu atau dua antek tanpa hasil yang signifikan. Lalu pasangan itu akhirnya mendekati Loretta, tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam melepaskan ikatan yang mengikat Loretta ke kursi. Dengan keputusan mendadak, mereka memutuskan untuk membawa Loretta, kursi, dan segala sesuatunya keluar dari tempat itu, berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, saat mereka melangkah keluar, ledakan tiba-tiba terjadi, menciptakan kekacauan di sekitar mereka. Setelah itu, Alan meminta Loretta untuk tidak mengambil perkamen milik Abigail. Namun, Loretta tetap mengambilnya tanpa sepengetahuan Alan. Tak lama kemudian, Abigail dan anak buahnya muncul dan langsung menghajar mereka bertiga. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri.
Setelah mereka mencapai mobil di mana Jack sedang menenangkan Loretta saat keadaan semakin kacau, mereka bergegas kembali ke mobil. Tetapi sebelum mereka bisa meninggalkan tempat tersebut, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Jack tertembak di kepala sehingga mengakhiri nyawanya. Dalam keadaan yang panik, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil dengan Loretta yang masih terikat di kursinya dan mobil segera lepas landas. Alan yang panik saat mengendarai mobil hampir saja mengalami kecelakaan yang menyebabkan Loretta terlempar dari mobil. Namun untungnya Loretta masih bisa selamat. Kemudian Alan melepaskan ikatannya dan saat mereka hendak masuk ke mobil untuk kembali ke bandara, sayangnya mobil mereka terperosok ke dalam jurang. Lalu di sisi lain, Abigail sangat marah setelah mengetahui bahwa Loretta telah mencuri perkamen miliknya dan memerintahkan agar Loretta segera ditangkap kembali. Sementara itu, Loretta dan Alan berada di dalam jurang untuk mengambil handphone yang ada di dalam mobil tersebut. Namun sayangnya, handphone tersebut sudah rusak. Lalu Alan memberikan sepatu dan makanan untuk Loretta. Alan menjelaskan bahwa sekarang tidak ada orang lain yang akan datang untuk menyelamatkan mereka di sana, sehingga Alan sendirilah yang harus bertindak sebagai penyelamat. Alan juga menyarankan agar mereka segera pergi dari sana menuju jalan raya yang ditunjukkan oleh sebuah peta yang mereka temukan. Dalam situasi ini, Alan dan Loretta terpaksa mengambil keputusan cepat. Dengan pilihan terbatas, Alan memutuskan untuk berjalan kaki melalui hutan menuju bandara terdekat untuk mencari bantuan. Tapi, Loretta tidak setuju dengan rencana tersebut, sebab berjalan melewati hutan sangatlah berbahaya. Namun karena Alan terus memujuknya, akhirnya Loretta mau ikut bersamanya. Di sisi lain, Alan bertanya pada Loretta mengapa Abigail begitu berambisi untuk mendapatkan harta karun itu. Loretta menjawab bahwa Abigail sangat menginginkan mahkota dan harta karunnya, dan juga Loretta memberitahu bahwa kota yang sekarang dikuasai oleh Abigail adalah kota yang hilang. Hal ini membuat Alan menyimpulkan bahwa perjalanan ini mirip dengan cerita yang ditulis Loretta dalam novelnya. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar anak buah Abigail, sehingga mereka langsung berlari menuju sungai. Awalnya Alan tidak ingin turun, namun ketika dia melihat Loretta yang terjatuh, dia segera turun ke sungai dan mengikuti Loretta. Di sisi lain, akhirnya anak buah Abigail muncul di tepi sungai dan menemukan jejak Loretta. Mereka turun ke sungai untuk mengikuti Loretta dan Alan. Setelah bertamasya singkat di hutan yang membuat Alan dipenuhi lintah, Loretta dengan penuh kesabaran membantunya membersihkan. Akhirnya, mereka mencapai air terjun yang indah, tempat di mana Loretta menemukan petunjuk yang dia curi dari Abigail untuk menguraikan sisa-sisa teka-teki misterius yang mereka coba pecahkan. Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa harta karun itu tersembunyi di suatu tempat yang dikenal dengan air mata yang tiada habisnya. Namun, tiba-tiba Alan datang yang membuat Loretta berhenti dan menyembunyikan perkamennya. Saat Loretta melihat ke belakang, dia melihat anak buah Abigail yang sudah sangat dekat dengan mereka. Alan segera mengajak Loretta untuk naik ke atas tebing. Setelah mereka sampai di atas, mereka mengamati pemandangan sekitar pulau tersebut yang sangat memukau. Loretta mengatakan bahwa dia berharap Beth juga dapat melihat apa yang telah mereka lakukan. Lalu Alan mengingatkan Loretta untuk tidak terlalu mengkhawatirkan Beth, karena menurutnya pencarian mereka sudah terlambat. Di sisi lain, Beth sudah berada di bandara untuk mengejar Loretta dan Alan. Namun, pegawai di bandara menjelaskan kepada Beth bahwa tidak ada penerbangan langsung ke tujuannya, hanya pilihan dengan penerbangan transit. Karena Beth sedang terburu-buru, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil pilihan tersebut. Pada malam harinya, Loretta dan Alan beristirahat di suatu tempat. Loretta mengobati luka Alan dengan menggunakan obat-obatan alami. Kemudian keduanya mendirikan kemah di bawah langit malam yang gelap, duduk bersama di sekitar api unggul yang kecil, sambil berbagi cerita dan pengalaman dari pengalaman yang mereka alami hingga saat ini. Perlahan-lahan, kelelahan mulai menyerang, dan mereka merasa kantuk yang menghampiri. Dengan hati yang tenang, Alan dan Loretta beristirahat di tempat tidur gantung yang agak kecil di dalam kemah sebelum mereka akhirnya tidur bersama. Keesokan paginya, Abigail terus meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Loretta dan Alan. Tapi salah satu anak buahnya memberitahu Abigail bahwa semua anak buahnya sudah sangat lelah dan bertanya apa yang akan mereka dapatkan setelah berhasil menemukan Loretta dan Alan. Abigail menjawab bahwa apapun yang mereka dapatkan akan sangat berharga.
mengingat kelegendaan mahkota yang ada di dalam makam itu. Hal ini membuat anak buahnya bersemangat kembali untuk melanjutkan pencarian bersama dengan Loretta yang telah terbangun lebih awal dan kembali menerjemahkan simbol-simbol yang ada di perkamen. Namun, Alan mengetahuinya dan mengkritik bahwa tindakan Loretta sangat ceroboh, karena hal itu akan membuat Abigail terus mencarinya. Alan bertanya mengapa Loretta mengambil perkamen tersebut dan memiliki tujuan apa untuk menemukan harta karun itu. Loretta menjawab bahwa ini bukan hal yang penting bagi Alan. Namun Alan menjelaskan bahwa dia akan ada di sana dengan tujuan untuk menyelamatkan Loretta. Namun dengan sombongnya, Loretta menjawab bahwa yang membuat Alan terkenal adalah karena dia dipilih sebagai model sampul di novelnya yang sudah sukses besar. Meskipun menurutnya novel tersebut sangat jelek, Alan merasa tersinggung dengan perkataan Loretta, tetapi tetap sabar dan mengatakan bahwa dia akan mengikuti semua keinginan Loretta. Alan juga menegaskan kepada Loretta bahwa banyak orang sangat menyukai novel-novelnya, sehingga ia meminta Loretta untuk tidak meremehkan para penggemar yang mencintai karya-karyanya. Alan sebenarnya menikmati perannya sebagai Des karena bisa membuat para penggemar senang. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, pasangan itu memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka bersama. Alan dan Loretta memilih untuk menempuh langkah ke depan sambil memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Tujuan mereka selanjutnya adalah menuju sebuah desa kecil, di mana mereka berharap dapat menemukan perlindungan dan mungkin juga teman-teman baru. Setelah tiba di suatu desa, mereka dengan hati-hati berbicara dengan polisi setempat untuk meminta perlindungan. Setelah mendapatkan izin, mereka membersihkan diri dan mulai berkenalan dengan penduduk desa. Di sisi lain, Beth telah tiba di bandara, namun sayangnya dia tidak bisa menghubungi Loretta. Dia meninggalkan pesan bahwa dia masih hidup dan meminta maaf untuknya. Beth bergegas naik mobil sewaan kecil menuju bandara kecil dengan harapan bisa menemukan Loretta sebelum terlambat. Namun ketika Beth tiba di bandara, kekecewaannya bertambah ketika dia diberitahu bahwa tidak ada tumpangan yang tersedia untuknya. Dengan itu, Beth mulai mencari opsi lain. Di tengah kebingungannya, Beth secara tidak sengaja bertemu dengan Oscar, seorang warga lokal yang bersemangat dengan kambingnya yang setia. Dengan keramahan yang khas, Oscar menawarkan untuk membantu penerbit tersebut mencapai tujuannya menggunakan transportasi yang tidak biasa. Di sini, Alan memberitahu kepada Loretta bahwa malam ini polisi akan mencarikan pesawat untuk mereka dan saat ini mereka bisa beristirahat di sebuah penginapan. Setelah itu, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek dan berbicara dengannya. Nenek itu mengajak Loretta untuk berdansa dengan Alan. Dan saat mereka sedang berdansa, nenek tersebut menyanyikan sebuah lagu yang sangat asing bagi mereka. Alan pun bertanya tentang arti lagu yang dinyanyikan oleh nenek itu. Loretta menjelaskan bahwa lagu tersebut adalah cerita rakyat di pulau ini, mengisahkan tentang seorang wanita yang tinggal mati oleh kekasihnya, yang membuatnya menolak untuk meninggalkannya. Saat-saat terakhir dari lagu itu, ada lirik yang membuat Loretta penasaran tentang maknanya. Nenek tersebut menjelaskan bahwa lirik tersebut merujuk pada sumber mata air yang tidak terbatas di pulau ini. Loretta kemudian bertanya apakah tempat itu benar-benar ada, dan nenek itu mengatakan bahwa tempat itu memang ada, berada di sebuah lubang pembuangan. Hal ini membuat Loretta ingin pergi ke tempat tersebut untuk memastikan kebenarannya. Alan langsung menyetujui keinginan Loretta untuk pergi ke tempat yang disebutkan nenek tersebut. Namun, ketika Alan meninggalkan Loretta untuk mengumpulkan beberapa persediaan, Loretta tidak menyadari bahwa bahaya sudah menunggu di depannya. Namun, tanpa diduga, Abigail dan anak buahnya tiba-tiba muncul di lokasi tersebut dan langsung menculik Loretta. Beruntungnya, Alan melihat kejadian tersebut dan segera mencari kendaraan untuk mengejarnya. Akhirnya, Alan berhasil naik ke mobil mereka dan melihat bahwa Abigail langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Loretta yang berada di dalam mobil berusaha untuk mengacaukan keadaan dan akhirnya berhasil. Namun, sayangnya Alan akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan Abigail. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan yang unik bersama Oscar dan kambingnya, Beth yang sudah sampai di pulau tersebut meminta bantuan penjaga untuk mengirimkan bantuan, namun mereka menolak karena sudah malam hari. Namun, dengan penuh ketekunan, Beth berhasil meyakinkan petugas di sana untuk memberikan bantuan yang dia butuhkan untuk mengirimkan beberapa petugas ke suatu pulau. Kembali bersama Loretta dan Abigail, mereka sampai di tempat di mana makam berada sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Loretta. Ketika mereka tiba di sana, mereka memasuki sebuah gua. Abigail meminta Loretta untuk memimpin jalannya.
Tapi tiba-tiba ada seseorang yang jatuh ke dalam jurang yang membuat mereka berdua tidak berani melanjutkan perjalanannya. Namun Abigail terus meneruskan perjalanan mereka hingga akhirnya sampai di sebuah jalan buntu. Alan meyakinkan Loretta bahwa mereka tidak salah jalan karena dia melihat sebuah terowongan yang diyakini sebagai jalan menuju makam. Abigail memaksa Loretta untuk masuk ke dalam terowongan tersebut dan Loretta akhirnya melakukannya dengan terpaksa. Setelah melewati terowongan, Loretta menemukan sebuah bangunan di mana di belakangnya terdapat sebuah air terjun. Loretta menduga bahwa ini mungkin adalah tempat yang disebut sebagai sumber mata air tak terbatas. Lalu Loretta mendekati bangunan tersebut dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat makam yang diinginkan. Tak lama kemudian, sisa orang-orang tiba di tempat itu. Loretta menjelaskan kepada mereka bahwa ini bukanlah monumen kekuasaan raja yang diinginkan, melainkan tempat persembunyian ratu setelah kepergian suaminya. Abigail merasa kecewa, tetapi dia memerintahkan untuk membuka makam tersebut agar bisa mengambil harta karun yang ada di sana. Namun, di dalam makam tersebut tidak ada harta atau mahkota api yang diinginkan oleh Abigail. Yang ada hanyalah mahkota yang terbuat dari kerang merah. Loretta menjelaskan bahwa kerang merah itu dikumpulkan raja selama 1 tahun sebagai bukti cintanya kepada ratu. Kerang tersebut kemudian dibuat menjadi sebuah mahkota merah yang melambangkan api cinta mereka. Dan mahkota itu diberikan kepada ratu. Itu adalah sebuah kejutan besar dan kekecewaan bagi mereka semua. Loretta juga menjelaskan bahwa harta karun sejati bukanlah permata yang mahal, melainkan cinta mereka yang abadi dan tak terpisahkan. Penjelasan ini membuat Abigail sangat kecewa dan marah karena dia telah mengorbankan banyak waktu dan uang untuk mencapai tempat tersebut. Namun tiba-tiba gunung api di sekitar mereka mulai meletus. Alih-alih menyelamatkan Loretta dan Alan, Abigail malah meminta Loretta dan Alan untuk masuk ke dalam makam yang membuat mereka terkurung di sana. Untungnya, salah satu dari anak buah Abigail merasa kasihan dan memasukkan linggis agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Sebuah tindakan kecil belas kasihan dari anak buah Abigail yang memberikan mereka harapan. Kemudian, Beth yang telah tiba bersama penjaga pantai di tempat tersebut mendengar permintaan pertolongan dari Abigail. Beth tidak mengetahui bahwa Abigail adalah orang yang jahat dan Abigail meminta bantuan kepada mereka, berusaha menunjukkan dirinya sebagai korban yang tidak bersalah setelah anak buahnya melarikan diri dengan perahu. Di dalam makam, Alan dan Loretta merasa pasrah pada takdir yang telah ditentukan bagi mereka. Alan mengungkapkan penyesalannya kepada Loretta karena tidak dapat menyelamatkannya. Mendengar ini, Loretta menjelaskan bahwa dia masih trauma atas kehilangan suaminya, yang membuatnya sulit untuk membuka hatinya lagi karena takut ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Namun, Loretta kemudian menemukan linggis di bawah pinggangnya, yang membuat mereka yakin bahwa ini adalah bantuan yang disengaja. Dengan bantuan linggis tersebut, mereka berhasil keluar dari makam sebelum akhirnya Loretta meninggalkan cincin pernikahannya di sana, sebagai simbol bahwa dia ingin membuka hatinya kembali untuk Alan. Setelah keluar dari makam, Alan dan Loretta kembali melewati terowongan yang sebelumnya mereka lewati. Namun sayangnya, terowongan itu telah tertutup. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti sungai yang mengalir di dekatnya, dengan harapan dapat menemukan jalan keluar. Setelah berhasil keluar dari makam, Alan dan Loretta bisa melihat Beth yang sedang ada di perahu. Lalu Beth memberitahu mereka bahwa telah menemukan seorang pria dekat gua. Tapi Loretta mengatakan itu adalah penculiknya. Ketika Loretta mengungkapkan kebenaran tentang perbuatan Abigail, seluruh petugas di kapal segera bertindak untuk menangkapnya. Abigail yang berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya digagalkan oleh Oscar yang ternyata mendukung Beth. Beberapa bulan kemudian, mereka bahagia bersama. Hasil dari pengalaman luar biasa mereka tercerminkan dalam sampul buku baru yang mereka terbitkan. Saat ini, Beth, manajer media sosial, dan Oscar santai di sebuah pulau setelah peluncuran buku mereka. Sementara itu, Loretta dan Alan duduk di dekatnya, berbagi cerita tentang hubungan yang mereka kembangkan selama petualangan mereka. Kejutan terakhir datang dari Jack, yang muncul kembali dengan menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar mati. Ini membuat Alan sangat terkejut, tetapi Jack menjelaskan bahwa cerita ini tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jack lalu diperhatikan oleh Alan dan Loretta dengan tatapan yang aneh saat mereka kembali bersantai. Dan yang penting, sekarang mereka baik-baik saja. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah.
serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.